Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa ketemu lagi, berjumpa kembali dengan Anda semua, teman-teman semua, untuk menyimak video tutorial saya selanjutnya. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membuat bendera, kemudian benderanya berkibar dan sobek. Nah, jadi bagaimana cara membuat itu semua dengan menggunakan Autodesk Maya? Silakan. Baik, untuk membuat video bendera yang berkibar sesuai dengan bendera Anda apa saja, maka yang harus Anda siapkan adalah logo atau gambar bendera yang akan Anda kibarkan nanti ya. Kemudian kita akan membuat semacam tiangnya seperti ini. Di Maya kita menggunakan silinder saja, poligon silinder, dan silinder ini kecil saja, tidak usah terlalu besar. Subdivisionnya nggak usah terlalu banyak, kita cukup masukkan 10 saja, kemudian radiusnya 0,2 saja. Nah, ini kita sebut dengan tiang. Nah, di tiang ini akan kita letakkan benderanya. Benderanya kita bisa menggunakan plan ya, supaya lebih ringan. Plan itu bentuknya seperti ini. Nah, ukurannya terserah, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Nah, yang paling penting di sini adalah subdivisionnya, subdivision width maupun subdivision height-nya. Kita akan pakai subdivision yang sebanyak-banyaknya, tergantung kebutuhan, tergantung kekuatan komputer Anda. Saya akan pakai subdivisionnya 40. Dua-duanya ya, width sama height-nya 40. Nah, kemudian si bendera ini akan kita buat tegak. Jadi kita rotate di sini ya. Rotasi atau tekan tombol E. Kemudian kita rotasi 90 derajat. Nah, kalau misalnya butuh presisi, kita bisa masukkan rotate X di sini 90, angka 90. Nah, di sini dia otomatis akan tegak. Nah, sini akan saya koreksi, width-nya 8 dan height-nya 6 saja. Ya, kayak proporsional ya. Kemudian bendera ini akan kita letakkan di tiangnya seperti ini. Nah, bendera ini akan saya beri logo atau gambar. Caranya adalah kita klik kanan di benderanya, klik kanan seperti ini, kemudian assign new material, kemudian akan muncul assign new material seperti ini. Kita beri Lambert sebagai material default. Di Lambert ini akan kita beri colornya ya. Anda bisa memberi warna langsung di sini seperti itu, atau Anda bisa memasukkan gambar lewat sini, color sini. Oke, klik bagian checkerboard ini, kemudian create render node. Kita pilih file. Nah, di file ini ada image name, di file atribut ada image name. Kemudian kita cari di folder yang kita simpan gambarnya. Oke. Kemudian beberapa waktu
tadi saya sudah menyimpan simbol Autobot ya, bendera dengan simbol Autobot. Nanti Anda bisa mencari bendera Anda sendiri, logo Anda sendiri, kemudian kalau sudah jangan lupa dalam bentuk JPEG, kalau sudah kemudian open ya. Jadi cara memunculkan gambarnya, kalau Anda belum aktifkan wireframe onset, tekan tombol angka 6 di keyboard Anda. Defaultnya adalah di angka 4 seperti ini, jadi nggak muncul. Kalau di angka 6 di keyboard Anda dipencet, nah maka akan muncul ikonnya, benderanya seperti ini. Nah, bendera ini akan kita buat cloth ya, atau pakaian. Jadi dia kita masukkan unsur kain atau sifat kain ke dalam plan ini. Caranya adalah kita klik bagian kainnya atau benderanya, kemudian kita menuju efek, kita menuju efek di bagian kiri, selanjutnya kita ke enclose dan create enclose, klik. Setelah itu benderanya harus kita tambatkan, kita ikat ke kayunya tadi, ke tiangnya. Nah, untuk mengikat ke tiangnya kita bisa gunakan constraint. Nah, caranya kita aktifkan mode vertex, kita klik kanan di objek, kemudian vertex. Nah, setelah aktif vertex-vertexnya, kita pilih, kita seleksi bagian yang akan diikat di tiangnya. Nah, misalnya ada 3 bagian atau beberapa bagian yang akan kita ikat ke tiang, jadi kita bisa pilih menggunakan tombol shift ya, sambil tekan tombol shift kita seleksi bagian yang akan kita ikatkan ke kayunya, ke tiangnya seperti ini. Maka seperti itu. Setelah vertexnya diseleksi, kemudian kita seleksi dengan tekan tombol shift ya, seleksi kayunya juga atau tiangnya. Jadi, vertex dan tiangnya kita seleksi. Selanjutnya end constraint dan point to surface, klik. Nah, kalau sudah, di sini bisa kita atur framenya mau butuh berapa, kita masukkan 300 contohnya, enter, kemudian bisa kita play. Oke, kita stop, kemudian back kembali lagi ke frame yang pertama dengan menekan tombol ini. Nah, kayunya ini kita beri, karena tadi masih tembus bendera dan kayunya maka kayunya ini kita kasih passive collider. Jadi kita berikan create passive collider, sehingga sekarang harusnya tidak tembus lagi. Oke, stop, kemudian kembali ke frame 1. Nah, untuk membuat benderanya berkibar, maka kita aktifkan dulu benderanya, kemudian di bagian input cloud shape-nya ini. Selanjutnya kita scroll down, kita berikan local wind, angin lokal. Di sini kita beri angka, misalnya 10, kita coba, atau 20 biar kencang sekalian. Enter, dan sekarang benderanya sudah bisa berkibar kan, kita play. Nah, seperti itu.
Selanjutnya kita buat benderanya sobek setelah berkibar. Kita kembalikan ke frame 1 dulu, ini sebelah sini frame 1. Kita aktifkan mode vertex-nya. Kita aktifkan mode vertex, klik kanan vertex, kemudian kita menggunakan lasso tool untuk menyeleksi bagian yang akan kita sobek. Ya, Anda bisa membuat garis seperti ini ya, berarti nanti yang bisa sobek adalah yang warnanya kuning ini ya. Bagian yang sebelah kiri itu tetap utuh ya. Misalnya Anda bisa membuat sobekan seperti ini juga bisa. Nah, nanti yang sobek adalah bagian yang kuning itu, yang bisa sobek ya. Nah, kita akan buat contoh bagian yang bisa sobek, misalnya seperti ini. Kalau sudah diseleksi, bebas seleksinya, silakan. Kemudian di end constraint, silakan dipilih tearable surface. Klik tearable surface. Selanjutnya bisa kita play kembali. Ini saya akan koreksi kecepatan anginnya supaya lebih kencang lagi. Dan kita play hasilnya. Anda lihat hasilnya. Ya, baik, itulah tadi cara membuat bendera, kemudian menempatkan logo Anda di dalam bendera, dan kemudian membuat bendera itu berkibar. Sebelumnya tadi kita tempatkan bendera pada tiangnya ya. Setelah benderanya berkibar, kemudian kita buat benderanya bisa sobek. Oke, semoga itu bermanfaat dan kita bisa ketemu lagi insya Allah di tutorial yang selanjutnya. Anda bisa komen di kolom komentar di bawah untuk request tutorial yang Anda inginkan. Kemudian Anda juga bisa like dan bisa share ke teman-teman Anda dan subscribe supaya Anda bisa menikmati video saya selanjutnya untuk yang pertama kali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.